Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin, masih dalam kajian akhlak dari kitab Khulasatu Akhlaqis Salafis Salih karangan Sayyidul Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu ta'ala an, yang merupakan ringkasan dari kitab Tanbihul Muqtarrin karangan Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala an. Kali ini kita telah sampai pada akhlak yang ke-8. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid dharain, Allahumma amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum ghiratuhum lillahi ta'ala idan tuhikat hurumatuhu nusratan lisyari'atil mutahharah. Dan satu di antara akhlak mereka, yaitu ulama salaf atau salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum, ialah kecemburuan mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala apabila hukum dan kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar sebagai ungkapan pembelaan atau menolong syariat yang suci. Inilah satu di antara akhlak yang sangat luhur yang ada pada salafun salih, ulama-ulama salaf. Mereka senantiasa membela Allah subhanahu wa ta'ala, membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Al-Quran, membela syariat. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu pembelaan. Tidak. Mereka membela Allah, membela baginda Rasulullah, membela syariat dan Al-Quran, demikian juga simbol-simbol agama, sebagai bukti bahwa mereka cinta karena Allah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta, apabila kekasihnya diganggu atau mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dia akan marah. Dia marah karena memang dia cinta. Itulah bahasa cinta yang sangat tergambar, yang tergambar jelas pada diri salafun salih. Apabila pelanggaran Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan oleh seorang muslim, maka mereka akan marah. Tetapi kemarahan mereka bukan membabi buta, bukan dengan cara memukul, bukan dengan cara menghardik, bukan dengan cara menghina, tetapi dengan segera memberi nasihat dan meluruskan kekeliruan yang terjadi. Jadi jangan kita pahami bahwa kemarahan mereka itu dengan emosi, kemarahan mereka itu dengan pukulan, hardikan, caci maki, bukan. Kemarahan mereka adalah dengan cara yang bijaksana, bil hikmah. Mereka berikan nasihat, mereka ajari orang yang melakukan pelanggaran itu hukum yang sebenarnya, lalu mereka mencoba untuk mengajak agar orang yang melakukan keburukan itu bisa segera berubah menjadi lebih baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, pelanggaran syariat, maka ubahlah dengan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kekuasaan. Tentunya kekuasaan ini bagi orang yang mempunyai kekuasaan, pemerintah, kerajaan, para pemimpin, dia mempunyai kekuasaan, mempunyai kewenangan. Apabila salah seorang dari bawahannya melakukan pelanggaran syariat, maka dia diwajibkan untuk meluruskan, diwajibkan untuk melarang terjadinya pelanggaran syariat tersebut dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan kekuasaan yang ada dalam genggamannya. Apabila dia tidak mampu karena tidak mempunyai kewenangan, fabilisani, maka menggunakan nasihat. Ini tugas para ulama.
bukan dengan kekuasaan karena mereka tidak mempunyai kekuasaan, akan tetapi dengan nasihat yang penuh dengan hikmah, ya, dengan cara beradab, agar orang yang ditegur itu bisa berubah dengan baik. Adapun apabila kita sampaikan dengan cara-cara yang tidak baik, walaupun mungkin tujuan dan maksud kita baik, maka tidak akan tepat sasaran. Harus disertai dengan cara yang baik, yang lemah lembut, ya, seperti itu. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan apabila dia tidak mampu, maka cukup dengan mengingkari dalam hati atau mendoakannya. Itulah cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salafun saleh, ulama salafus saleh, apabila mereka menyaksikan pelanggaran syariat, mereka akan marah, tetapi dengan penuh hikmah, memberikan nasihat dengan santun. Demikian juga mengajari mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah pelanggaran yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan akan menyebabkan mereka berdosa dan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan sesuatu atau tidak bersahabat dengan seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka tidak akan mencintai dan membenci seseorang karena hawa nafsu, ya, bukan karena kepentingan duniawi, melainkan sebagai perwujudan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia pun akan cinta kepada seluruh apapun yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di sini adalah ciptaannya. Coba kita bayangkan, ya kan, ada seorang yang mencintai orang lain, pasti apapun yang ada hubungannya dengan orang yang dicintai itu pun akan dicintai. Misalnya dia cinta kepada istrinya misalnya, maka seluruh apapun yang dimiliki oleh istrinya, baik mungkin sendal, mungkin baju, ya, mungkin masakan dan sebagainya, pasti dia akan cinta. Karena bahasa cinta itu akan menyebabkan, rasa cinta itu akan menyebabkan seseorang akan mencintai dan menghargai siapapun yang dicintai oleh kekasihnya. Seperti itu. Allahu Akbar. Mereka tidak mencintai atau membenci sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai, membenci dan serta membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala merupakan satu di antara tali penyimpul yang akan mengeratkan lekatan iman itu di dalam hati seorang hamba. Ya, jadi mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala ibarat tali yang mengikat dan mengeratkan lekatan iman dalam hati seorang hamba. Dari mana bisa kita pahami hal tersebut? Dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu wa anil jami'. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi 'ural iman." Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala merupakan penyimpul atau pengikat iman yang paling kokoh, yang paling kuat dalam jiwa seorang hamba. Oleh karena itu, cintailah sesuatu atau seseorang karena Allah dan bencilah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, di dalam bersahabat, apabila persahabatan itu terikat atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka persahabatan itu akan langgeng, akan kekal, dan akan memberikan manfaat baik di dunia demikian juga di akhirat nanti. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih sahabat. Berhati-hatilah dalam mencintai sahabat. Karena sangat berpengaruh pada kepribadian kita dan juga sangat berhubung erat, berhubung kait, ya, dengan kehidupan kita di dunia dan di akhirat.
orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam persahabatan, maka sepanjang persahabatan itu masih berlanjut, maka selama itu juga hubungan itu dianggap sebagai suatu ibadah, karena suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, bersahabatlah karena Allah, ya, sehingga akan mendatangkan keberkahan. Allahu Akbar. Kata para ulama, barang siapa yang bersahabat karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengecewakan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan hubungan persahabatan itu dengan cara yang tidak baik. Ya. Dan itu banyak terbukti dalam kehidupan sehari-hari kita, kan. Ada orang yang bersahabat mungkin atas dasar hanya sebatas bisnis, atas dasar kepentingan tertentu. Walaupun pada awalnya mungkin kelihatan sangat mesra, kelihatan sangat baik, tetapi yakinlah bahwa suatu saat nanti pasti akan berpisah dengan cara yang sangat buruk, dengan cara yang menggores hati, dengan cara yang tidak pernah terfikirkan oleh keduanya. Ya, oleh karena itu para sahabat sekalian, ya, lakukanlah segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita ini penuh dengan keberkatan. Para sahabat sekalian, itulah satu di antara akhlak, ya, agung dan luhur yang telah dicontohkan, ya, salafun saleh kepada kita, dan juga merupakan akhlak yang mereka warisi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, mencintai karena Allah dan marah pun karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Dan itulah yang perlu kita contohi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membenci sesuatu karena hawa nafsu kita, karena itu akan membakar seluruh kebaikan yang ada dalam hati kita dan juga akan merusakkan hati dan juga jasad kita. Coba kita lihat orang yang benci karena hawa nafsu, benci karena kebencian itu sendiri, hidupnya tidak tenang, hidupnya senantiasa sengsara, ya. Demikian juga senantiasa khawatir, resah, galau, gundah gulana, karena memang melakukan sesuatu bukan karena Allah itu akan menjadi penyakit dalam jiwa. Ya, akan tetapi apabila kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan aturan syariat, maka dia akan menjadi cahaya dan juga akan menjadi obat dalam jiwa kita, yang akan semakin menambah rasa cinta dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan akhlak yang ke-8 dari akhlak salafun saleh. Semoga kita bisa mencontohi akhlak mereka dan juga bisa mengajarkan kepada orang lain, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dan juga ridha serta cinta Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.